Jadi perasaan kita bisa menjadi tumpul dan tidak peka terhadap dosa dan bahayanya. Jadi perasaan kita itu akan menjadi tumpul, Bapak Ibu Saudara, karena kegelapan yang ada dalam hati kita. Karena iblis menguasai hati kita, maka kita akan hidup dalam satu normal, yaitu kebiasaan yang lama. Tapi kalau hati kita dipenuhi dengan firman, dipenuhi dengan roh, maka perasaan kita lagi tidak akan menjadi tumpul, tetapi akan menjadi tajam dan peka terhadap dosa dan peka terhadap bahayanya. Kadang manusia yang lama itu dia nggak sadar kalau dia melakukan, mungkin dia anggap itu manusia lama, wah itu dosa kecil, nggak apa-apalah. Dosa itu yang akan saya lakukan, dosa itu nggak apa-apalah, yang akan saya lakukan setiap hari. Kalau perasaan kita diterangi firman, diterangi oleh Roh Kudus, maka perasaan kita itu akan peka. Saya sudah melakukan pelanggaran, saya sudah salah, saya sudah melakukan satu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Baik dosa melalui mata, hati, tindakan, perbuatan, perkataan. Disinilah yang akan perasaan kita itu akan dilatih setiap hari sehingga menjadi tajam. Kita peka terhadap dosa dan peka terhadap bahayanya. Saya catat begini, kita bisa kehilangan perasaan cinta kepada Tuhan karena kita berjalan di tempat yang gelap, sehingga mengakibatkan perasaan dosa kita bertambah-tambah. Perasaan cinta kita sama Tuhan itu bisa berubah. Saat kita melakukan satu pelanggaran, manusia lama kita hidup kembali, manusia lama kita kembali dalam kehidupan normalnya, maka perasaan cinta kita sama Tuhan gak ada lagi. Tapi saat perasaan kita diterangi, saat hati kita, roh kita, manusia baru kita diubahkan, roh kita diubahkan menjadi baru, dan saya percaya perasaan cinta kita akan bertambah-tambah kepada Tuhan. Makin hari makin cinta Yesus, bukan makin hari makin cinta dosa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita makin hari makin cinta sama Yesus, makin hari makin benci dosa. Setiap hari, Bapak Ibu Saudara, kita butuh melatih perasaan kita untuk menjadi tajam. Ada satu ilustrasi yang digambarkan. Ini seperti rem yang blong mengakibatkan tabrakan hebat. Jadi perasaan yang tumpul ini, saudara, seperti rem yang blong. Kalau saudara lihat gambar di depan, ya, kalau saudara lihat gambar, saudara bisa lihat ada di layar, ya, seperti orang yang remnya blong. Makanya banyak terjadi kecelakaan di puncak atau dimanapun. Kalau remnya blong itu terjadi tabrakan yang sangat hebat, terjadi tabrakan yang sangat luar biasa, mengakibatkan tabrakan hebat. Kalau perasaan kita tumpul, perasaan kita nggak peka lagi terhadap Tuhan, suara Tuhan, bahkan kita tidak peka lagi terhadap dosa, kita melakukan dosa sehari-hari, hidup yang normal, berbuat dengan manusia yang lama, maka kita perasaan kita seperti rem yang blong. Tiba-tiba kita terjadi tabrakan yang hebat, terjadi situasi yang luar biasa dalam hidup kita. Jadi sewaktu-waktu hidup kita bisa mengalami tabrakan hebat. Kecelakaan itu bisa terjadi di mana saja, Bapak Ibu Saudara. Dan lihat tiba-tiba kita lagi di jalan, tiba-tiba ada orang yang tabrak, tiba-tiba ada yang kecelakaan, tiba-tiba bisa terjadi. Waktu perasaan manusia lama kita muncul dengan perasaan dosanya itu, maka semakin hari kita sedang rem kita semakin hari semakin di mobil sudah ada kampas rem. Ya, kalau makin hari kita pakai kampas remnya itu akan habis. Dan kita perlu ganti kampas remnya. Dan hati kita, perasaan kita itu mesti diperbaharui setiap hari. Hati kita perlu diperbaharui, manusia batinia kita, kehidupan kita perlu diperbaharui, agar supaya kita rem kita jangan blong. Amin. Waktu kita berjalan, tidak ada tabrakan-tabrakan. Ketika terjadi sesuatu dalam hidup kita akan cepat memperbaiki. Dan saya percaya tabrakan-tabrakan akan terjadi, tidak akan mencelakakan kita. Amin. Kalau kita hidup dalam manusia yang baru, tapi kalau ada perasaan kita tumpul seperti yang blong, akan terjadi tabrakan-tabrakan yang merugikan kita. Kalau saudara perhatikan gambar ini, ada bus yang tabrakan dengan mobil pemuat barang ini, saudara, ini dan apa yang terjadi, hancur, banyak korban jiwa di sana. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, ya jangan sampai manusia lama kita bangkit, perasaan dosa kita bangkit. Saya lanjut, Efesus 20 ayat 21. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus Kristus. Makin hari saudara makin mengenal Yesus,
Bukan makin hari, Bapak Saudara makin bertambah umur, Saudara makin gak kenal Tuhan. Makin hidupnya gak karu-karuan. Makanya kita butuh baca firman, kita perlu dengar firman, kita lebih mengenal Kristus. Kami pun hamba Tuhan sama, mau bertahun-tahun, puluhan tahun, kami perlu mengenal Kristus. Kita nggak mampu memahami pikiran Kristus, kita nggak mampu memahami betapa besar dan luasnya Allah yang kita sembah. Setiap hari kita perlu belajar, kita perlu mengenal firman. Nah, kalau setiap hari saudara nggak belajar firman, saudara nggak baca firman, saudara nggak ngerti, yang penting saya dengar firman tiap minggu, itu tidak akan membuat manusia batinnya kita bertumbuh. Jadi iman kita mesti bertumbuh. Kita mesti mengenal dalam pengajaran yang diberikan oleh Yesus Kristus. Pengajaran-pengajaran Tuhan, pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh rasul-rasul, itulah kembali kita pelajari. Agar kita menjadi jemaat yang bukan hanya jemaat yang sebagai jemaat mendengar saja, tetapi jemaat yang mendengar, melakukan, dan lebih belajar lagi tentang firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara.